Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam jumpa, salam sehat selalu dan shalom bagi kamu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita menikmati karunia Tuhan melalui malam ini, di mana kita akan beristirahat, kiranya kasih Tuhan akan menuntun dan menjaga kita semua, sehingga malam ini dapat kita lewati dengan penuh selamat, dan Tuhan izinkan kita untuk menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam renungan dan doa malam bersama, dan untuk itu mari kita ambil saat yang teduh. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari dialah penolong yang teguh. Kidung Jemaat 396 kita nyanyikan sambil berdiri. Segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, menghiburku, obatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Pertolongan kita dalam penyembahan ini lewat renungan dan doa malam itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita disapa oleh firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang.
satu firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Untuk pemberitaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menjaga dan mengawal hidup kami di tengah berbagai dinamika kehidupan yang silih berganti, suka dan duka. Bahkan kuasa Tuhan yang terus menopang di tengah-tengah kami menjalani kehidupan yang penuh dengan kepahitan di masa-masa pandemi virus corona. Malam ini Tuhan, kami kembali datang dalam kerinduan yang sangat besar untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu, dan firman-Mu ini akan meneguhkan kami di dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan, terlebih tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pada pasalnya yang ke-10, dua ayat yang ada, yakni ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya pilih dari perikop Gembala yang Baik. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman-Nya demikian. Akulah pintu. Sekali lagi Yesus bersabda, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Kristus, terpuji namanya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan akan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi kehidupan kita yang semakin mencekam sekarang ini. Dan saya kembali mau mengajak kita semua untuk melihat kilas balik bahwa banyak COVID-19 yang sesungguhnya dimulai di akhir tahun 2019 dan hingga memasuki tahun 2021 belum juga masalah ini dituntaskan. Dan jujur saudara-saudara, kita harus akui bahwa hal ini sungguh menggoncangkan sendi-sendi kehidupan kita dalam semua lini.
tak terkecuali kita semua, bahkan dunia ini dibuat terkejut, panik, dan banyak orang kehilangan harapan karena dampak yang ditimbulkannya. Coba Anda bayangkan, dalam kurun waktu yang singkat, kurang lebih 4 bulan kalau saya tidak salah, virus ini dinyatakan sebagai pandemi, yang artinya bukan hanya 1 atau 2 negara saja yang mengalaminya, tetapi lebih dari 180 negara yang ada di dunia ini telah terpapar penduduknya dengan COVID-19. Dan hingga saat ini tercatat lebih dari 180 negara di dunia ini masyarakatnya terpapar COVID-19 dan sudah banyak yang meninggal. Sesuai catatan per tanggal 28 Januari kemarin, saya selalu mengikuti, per tanggal 28 Januari kemarin, secara global yang terpapar sebanyak 100.683.558 orang, dan dari jumlah tersebut tercatat 2.171.208 orang meninggal dunia. Sedangkan secara nasional, khususnya di negara kita, Indonesia, hingga kemarin saudara-saudara, tercatat 1.024.298 orang yang sudah terpapar coronavirus, dan ada 28.855 orang yang meninggal dunia. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa hal ini menjadi sebuah kenyataan yang membuka mata kita bahwa coronavirus adalah sesuatu yang sangat menakutkan, namun kita harus menghadapi dan melawannya, serta bersama-sama kita memutuskan mata rantai persebarannya. Ia tidak memilih-milih orang, saudara-saudara. Orang kaya, orang miskin, semuanya akan terjangkau oleh virus corona jikalau ia tidak peduli dengan protokol kesehatan. Virus ini tidak pandang bulu, tua atau muda, laki atau perempuan, orang biasa atau orang terhormat, para pemimpin negara, politikus, tenaga medis sekalipun, para pebisnis, artis, atlet, bahkan ulama termasuk pendeta. Semuanya tidak luput jadi korban dari coronavirus. Nah, menyaksikan hal ini saudara-saudara, wajar jika melahirkan rasa takut dan khawatir, bahkan banyak orang mulai kehilangan harapan. Coronavirus telah mematahkan semangat hidup dan memudarkan harapan masa depan bagi banyak orang yang mendiami bumi ini. Tetapi saudara-saudara, justru dalam kondisi seperti ini,
secara nyata kita akan menyaksikan sikap iman dari orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Saya mengatakan demikian sebab justru dalam tekananlah kita dapat menilai kadar keimanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, atau justru kita melawan Tuhan dan menyangkalinya. Ya saudara-saudara, justru dalam kondisi seperti inilah kita dapat melihat diri kita, apakah kita seorang Ayub yang digambarkan di dalam Alkitab, yang tetap setia dalam keyakinannya, yang tetap tekun di dalam penyembahannya, yang tetap menaruh harap kepada Tuhan dalam segala kondisi. Ataukah justru kita akan menjadi seperti istri Ayub yang menggugat Tuhan dan yang mengajak Ayub mengakhiri hidupnya daripada harus bertahan di dalam penderitaan. Inilah realita kehidupan yang sesungguhnya terjadi pada saat ini. Ada orang-orang yang tetap bertekun di dalam penyembahannya. Coronavirus tidak pernah memudarkan semangat imannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang pula imannya menjadi pudar, imannya menjadi goncang, lalu menggugat Tuhan dan menyangkali Dia. Bahkan ada di antara anak-anak Tuhan yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah merayakan kehidupan karena Yesus. Dan hal ini saya dasarkan pada 2 ayat dari pasal 10 yang tercatat dalam satu perikop bacaan Yesus Gembala yang baik. Tetapi saudara-saudara, bisa jadi kita bertanya-tanya, Anda bertanya-tanya di dalam hati, dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana mungkin kita dapat merayakan kehidupan? Bisa jadi saudara-saudara, Anda yang sekarang ini sedang berduka cita, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda cintai, Anda kasihi. Boleh jadi Anda berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta saya dapat merayakan kehidupan dalam kondisi hidup saya yang sedang meratap, hidup saya yang sedang menangis. Bisa jadi saudara-saudara, Anda yang sekarang ini sedang terkapar dalam kelemahan, menjalani perawatan di rumah sakit, ataukah di rumah, ataukah di hotel. Bisa jadi Anda berkata, bagaimana mungkin saya dapat merayakan kehidupan dalam situasi dan kondisi diri saya yang lemah, yang setiap hari mengerang, yang setiap hari merasa sakit, yang setiap hari mengeluh karena seluruh organ tubuh terasa lemah. Bagaimana mungkin saya dapat merayakan kehidupan? Boleh jadi saudara-saudara, Anda yang sekarang mendapatkan imbas dari pandemi ini, yang bekerja di perusahaan, Anda mengalami pemutusan hubungan kerja, atau Anda seorang pebisnis, di mana bisnis Anda semakin anjlok karena pandemi ini.
Boleh jadi Anda berkata, bagaimana mungkin saya dapat merayakan kehidupan? Di tengah situasi dan kondisi, saya harus berjuang mempertahankan hidup saya. Bahkan saya harus banting tulang untuk menghidupi keluarga saya. Dan masih banyak yang lainnya. Persoalan-persoalan hidup yang kita alami, yang dampaknya sangat besar mempengaruhi keyakinan kita karena coronavirus. Bagaimana mungkin kita dapat merayakan kehidupan jikalau situasi dan kondisi kita seperti sekarang ini? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau mengatakan seperti ini. Kondisi sekarang ini adalah situasi yang berada di luar kontrol kita manusia. Keadaan sekarang ini benar-benar tidak dapat kita sangka-sangkakan, tidak dapat kita prediksi. Dan situasi seperti ini, saudara-saudara, hendak menyadarkan kita bahwa ternyata manusia itu lemah dalam segala hal. Karena secanggih-canggihnya alat yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya, namun tidak ada satupun yang dapat mendeteksi dengan tepat dan benar apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita tidak perlu menyesali atau meratapi apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dan kita tidak boleh mencari kambing hitam dalam situasi seperti ini. Di sini saya mau mengatakan dan menegaskan, jika Anda mau tetap survive di tengah kepahitan hidup yang ada, maka janganlah fokus pada masalah yang terjadi. Tetapi mari bersyukur dan merayakan segala kebaikan dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sebab jikalau kita ada pada saat ini, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saya mau menegaskan dan mengatakan hal ini kepada Anda. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, mari kita belajar untuk melihat sisi positif dari coronavirus. Bahwa waktunya sekarang Tuhan mau menarik kita supaya kita lebih akrab bersama dengan Dia. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita semakin dekat dalam penyembahan kepada-Nya dan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan anugerah-Nya. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut karena persoalan yang terjadi. Sebab apa? Sebab sungut-sungut dan keluh kesah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, ia akan memperparah masalah. Kita akan semakin tertekan. Dan pada akhirnya kita kehilangan kekuatan dan daya tahan tubuh. Dan jikalau hal itu terjadi, maka coronavirus dengan mudah akan menghancurkan dan membinasakan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kecil saja dalam hidup ini.
dampaknya akan sangat besar bagi tubuh Anda. Mari kita mensyukuri hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Sebab di balik hal yang kecil itulah Tuhan menyimpan kuasa yang dahsyat untuk menyatakan segala kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Mari kita belajar bersyukur saudara-saudara. Untuk setiap hal yang kecil misalnya, kita masih dapat menikmati persekutuan bersama, walau hal itu melalui virtual. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk saling bertatap muka, walau itu hanya lewat video call. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memandangi alam semesta. Bahkan mensyukuri napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Tetapi satu hal yang lebih hebat daripada itu, mari kita bersyukur karena kita adalah milik Kristus. Ia tidak akan menyia-nyiakan kita. Bahagian dari apa yang kita baca ini dalam satu perikop mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah gembala agung bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan ia sendiri dalam bahagian bacaan kita menyatakan, akulah pintu. Setiap kita yang memiliki masalah, setiap kita yang memiliki problem, persoalan, semua itu hanya bisa dituntaskan ketika kita datang kepadanya. Yesus adalah pintu dari segala persoalanmu. Yesus adalah pintu dari segala problem yang menindih kehidupanmu. Ia datang. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya seberat apapun persoalan yang ada sekarang. Entah Anda berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Entah Anda yang masih bergumul karena pandemi ini, Anda terpapar COVID-19, entah penyakit yang lainnya, entah pemutusan hubungan kerja. Jangan hal-hal itu mematahkan semangat imanmu untuk mensyukuri kasih Tuhan yang selalu nyata di setiap gerak langkah kehidupan kita. Mari kita mensyukuri hidup ini dan kita merayakannya. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagiku. Kasih dan kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Akan tetap ada untuk selama-lamanya. Mari kita berkata sama seperti umat Israel. Dalam kondisi apapun, mereka menyerukan Kile Olam Asdo. Bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga dengan itu saudara-saudara, dalam kondisi apapun, umat Tuhan, bangsa Israel, dan saya berharap kita semua yang ada saat ini akan terus merayakan kehidupan selagi napas hidup ini dianugerahkan Tuhan dan diperkenankan Tuhan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita datang kepadanya dan kita tersungkur dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah. Kasih dan kebaikanmu tidak pernah berubah. Walau sekarang ini nyata di depan mata kami, betapa dahsyat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, kesetiaan Tuhan di dalam menopang kehidupan anak-anaknya. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau mengajak kami supaya kami tidak pernah berhenti di dalam merayakan kehidupan. Sebab kehidupan ini adalah kehidupan yang sudah dimenangkan melalui pengorbanan lewat kematian Kristus di kayu salib. Ia harus menyerahkan dirinya, mati demi kami,
supaya oleh kematiannya kami beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah jaminan yang pasti bahwa ketika kami terus berserah kepadamu dan mensyukuri segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup sekecil apapun, dampaknya sangat besar, memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Dan kiranya firman ini akan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan dan tekanan hidup yang membuat mereka takut, khawatir, bahkan bersedih hati. Kiranya firman-Mu akan meyakinkan mereka, sehingga mereka kembali bangkit dengan semangat dan gairah hidup, dan sukacita selalu ada di hati mereka. Ada rasa syukur, nama Tuhan dimuliakan. Untuk itu hamba berdoa, buat kekasih kami, Pendeta Lydia Tandirerung, saudara bersaudara, dan segenap rumpun keluarga yang sedang berduka cita atas meninggalnya ibunda, orang tua kekasih kami, Oma Bidan. Semoga segenap keluarga dikuatkan dan dihiburkan di tengah-tengah situasi duka ini. Teristimewa, kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Pendeta Lydia, yang masih dalam kelemahan tubuh karena coronavirus. Semoga diberi kekuatan dan pemulihan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Dr. David Alorante, yang sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Kiranya diberi kekuatan dan kesembuhan dari kelemahan tubuh karena coronavirus. Terlebih kekasih kami, bersama dengan saudara bersaudara dan rumpun keluarga besar, juga masih dalam suasana duka atas dimuliakannya salah seorang saudara, yakni almarhumah Atta Irene Alorante. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu dengan memberi keteguhan iman kepada kekasih kami, Dr. David Alorante, dan menyatakan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Selamatkan hidupnya, selamatkan jiwanya. Hamba berdoa buat kekasih kami Oma Salata yang masih dalam kelemahan tubuh. Juga kami berdoa untuk kekasih kami Ade Arrang Malek Mantiri, Bapak Samuel Katu, kekasih kami Marce, dan masih banyak yang lainnya. Kiranya dipulihkan oleh Tuhan dan diteguhkan di dalam menghadapi kelemahan karena coronavirus. Kami berdoa untuk Bapak Karel Salamba, untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Bapak Victor Manguma, untuk Bapak Agustinus Appang, untuk Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri, untuk Audi Mantiri, untuk kekasih kami Oma Vini, untuk Ibu Alfrida Paimbonan, untuk kekasih kami Erwin Bala, untuk kekasih kami Ira Melati, untuk kekasih kami Oma Gildi, serta anak-anak Tuhan yang lainnya. Kiranya dipulihkan dan disembuhkan seperti sedia kala. Selamatkan tubuh mereka, selamatkan jiwa mereka. Hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kondisi yang dialami Mama Ipon yang semakin membaik. Kiranya Tuhan semakin menyempurnakan karyamu dengan mengembalikan kekuatan Mama Ipon agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tandi Kadang, Papa Ipon, dalam segala karya dan juangnya.
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kekasih kami Ibu Manganan, yang Tuhan telah tolong dan sekarang ini sedang dalam masa pemulihan di rumah. Pun demikian buat anak-anak hambamu Ibu Manganan, yakni Erik, Diana, dan Gwen, yang juga dalam masa pemulihannya. Dan kami berdoa buat anak kekasih Elma, yang masih menjalani masa isolasi di hotel. Jika Tuhan berkenan, esok sudah dapat kembali ke rumah untuk menjalani masa pemulihannya. Hamba berdoa buat cucu-cucu hambamu, juga nenek Utu, kiranya diberkati dan diberi kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Hamba berdoa buat kekasih kami, orang tua kami, Papa Tandi, Bapak Saleh Bayu Palinggi, yang boleh kembali ke tengah-tengah keluarga. Tuhan terus beri kuat dan sehat kepadanya di dalam menjalani hidupnya, memberkati istri, Mama Tandi, bersama dengan anak-anak dan cucu. Kami berdoa buat kekasih kami, Bapak Prof. Daniel, sampai Payung, bersama dengan Ibu Karla, yang terus Tuhan jaga dan lindungi, dan Tuhan pulihkan secara berangsur-angsur. Kiranya kasih-Mu akan terus dinyatakan untuk perjuangan ke depan, bersama-sama dengan anak-anak cucu. Dan hamba berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena coronavirus, kiranya dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Menjama kekasih kami Bapak Pendeta Samperuru, pun demikian Ibu Pendeta Ana Reguspin sekeluarga, kekasih kami Pendeta Karya, bersama dengan anak kekasih, dan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang masih bergumul dengan coronavirus. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan dalam perjuangan untuk mengalami kesembuhan. Memberkati jemaat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, kasih dan kebaikan-Mu akan terus dinyatakan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, Tuhan memberkati mereka semua. Memberkati majelis gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Teristimewa Ade yang ada di Samarinda, yang jikalau Tuhan berkenan akan menghadapi seminar akhir pada tanggal 1 yang akan datang. Berkenan Tuhan memberkati kekasih kami Pina, pun demikian kekasih kami Cali. Biarlah kami bersama-sama melayani Tuhan, dan melalui pelayanan kami, berkat Tuhan dialami oleh seluruh umat-Mu. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, peliharakan kami, agar kami dapat beristirahat dengan damai, dan oleh izin Tuhan, kami dapat menyambut hari esok dengan kekuatan yang baru, dan bersyukur kepadamu. Kami sampaikan doa kami, ungkapan syukur dan harapan kami, hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, menanti berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 441 di balik malam. Menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta. Dan salib yang ku pikul tak jatuh segera. Kendati demikian, bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, seberat dan sebesar apapun pergumulanmu. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kalah dengan persoalan yang ada. Kalahkanlah setiap persoalan dengan kekuatan imanmu dan dengan rasa syukurmu. Dan karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya terus berdoa, kiranya kasih Tuhan akan terus menopang kehidupan Bapak Ibu, terlebih bagi mereka yang sedang bergumul karena coronavirus. Yakinlah tangan Tuhan lebih perkasa dan berkuasa untuk menyelamatkan, dan tangannya akan menjangkau hidup Anda, dan Anda pun akan dipulihkan. Katakan amin bagi yang percaya. Demikian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.